Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Mei sangat bersemangat memperlihatkan hasil gambar dari Misayama Sensei ke Yuta yang membuat Yuta kagum dengan hasilnya, di mana ia bisa melihat bagaimana gambaran visual yang dibuat oleh Misayama Sensei untuk karakter novelnya. Mei bahkan menekankan kalau Misayama Sensei terkenal sangat pemilih dalam memilih pekerjaan, jadi ini membuatnya semakin menarik lagi. Yuta tak menyangka bahkan ilustrator terkenal pun melakukan ini untuk Yuta dan merasa sangat bersyukur. Mei bertanya apakah Yuta mau menerimanya, dan Yuta pun menerimanya dengan senang hati. Seminggu setelahnya, di mana Yuta akan bertemu secara langsung dengan Misayama Sensei. Tapi bertemu di stasiun yang ramai bukanlah pilihan yang tepat, apalagi di akhir pekan semacam ini, penuh dengan kerumunan. Yuta merasa bertemu di kafe lebih baik dibanding di sini dan mengirim sebuah pesan ke Misayama Sensei. Tak lupa Yuta juga mengirimkan alamat kafe yang dimaksud, dan dengan cepat Misayama Sensei membalas pesan Yuta yang membuat Yuta kaget. Tapi Yuta tak menyangka akan seviral ini. Setelah diumumkan kalau Misayama Sensei akan bekerja sama dengan Kamimatsu Sensei, itu menjadi berita viral di media sosial yang membuat orang bersuka cita dan merasa akan melahirkan cerita masterpiece lainnya di masa depan. Dan mungkin karena itu Mei merekomendasikan Misayama Sensei karena tahu akan berakhir seperti ini. Setelah itu Yuta menerima DM dari Misayama Sensei yang sangat bergairah dan membuatnya sedikit kaget, di mana Misayama Sensei yang pertama kali mengajak bertemu dan Yuta menerimanya dengan senang hati. Dan karena itulah Yuta ada di sini. Yuta melihat sekitar dan terlihat seorang gadis mungil yang menarik perhatian, di mana gadis berambut putih dan bermata biru itu terlihat sangat imut dengan style yang digunakannya, mirip seperti anak SD. Gadis mungil itu tampak kebingungan akan sesuatu dan bertanya ke orang-orang, yang membuat Yuta kaget dengan bahasa yang digunakannya. Gadis itu menjadi semakin panik, di mana Yuta memahami apa yang gadis mungil itu rasakan. Yuta teringat soal adiknya yang seperti itu waktu kecil, yang mudah teralihkan dan jadi anak hilang, dan merasa Yuta harus membantunya. Yuta pun mendekat dan bertanya apakah gadis mungil itu baik-baik saja, tapi ia tampak panik karena orang asing tiba-tiba mendekatinya. Yuta menyadari kalau case handphone milik gadis itu adalah karakter utama dari Digimas, yang membuat gadis itu menjadi lebih tenang. Yuta pun bertanya apakah gadis itu menyukai Digimas juga, dan merasa dengan membicarakan topik ini pasti membuat gadis itu menjadi lebih tenang. Yuta memperhatikan dengan seksama karakter itu, tapi ia merasa asing dengan gambar itu. Gadis itu menjadi takut karena Yuta memandangi case handphonenya terlalu lama. Yuta meminta maaf karena membuatnya takut, tapi ia juga menyukai Digimas dan merasa kalau Ryo, sang karakter utama Digimas, sangatlah keren. Yuta juga membicarakan karakter lainnya yang membuat gadis mungil itu mulai bersemangat dan mulai membagikan merchandise Digimas ke Yuta dan membuat Yuta panik. Yuta merasa senang dengan membicarakan Digimas, membuat suasana tak menjadi canggung lagi. Yuta pun bertanya apakah gadis itu ingin pergi ke suatu tempat. Gadis itu menunjukkan tempatnya dan Yuta mengetahui tempatnya itu, dan sangat kebetulan karena Yuta juga akan pergi ke sana juga dan mengajaknya pergi bersama. Gadis mungil itu merasa senang karena dapat bantuan dan merasa kalau hari ini sangatlah beruntung. Tapi Yuta masih tak mengerti dengan bahasa yang digunakan gadis mungil itu dan bingung anak sekecil itu berkeliaran yang penuh orang ini. Yuta bertanya apa yang akan dilakukan gadis itu ketika di kafe. Apakah bertemu seseorang? Dan gadis itu mengangguk berkata iya. Kebetulan sekali Yuta juga sama dan menjadi panik mengira Misayama Sensei sudah menunggunya sedari tadi. Tapi tak ada DM yang masuk. Lampu sudah hijau dan mereka boleh menyeberang. Tapi gadis itu tampak ketakutan untuk menyeberang, yang membuat Yuta terdiam. Lagi-lagi ia teringat dengan adiknya Utako waktu kecil, juga sering ketakutan ketika menyeberang di jalanan. Kalau sudah begini, Yuta akan menariknya dan akan menyeberang bersama-sama. Gadis itu kaget dibuatnya dan merasa malu dibuatnya. Ia mengira apakah ini yang dinamakan cinta dan menjadi salting sendiri dan membuat Yuta heran. Akhirnya mereka sampai di kafe tujuan mereka dan Yuta bertanya apakah gadis itu bisa melihat orang yang ia cari, tapi gadis itu tak melihat siapapun. Tampaknya orang itu belum datang dan merasa harus menunggu bersama-sama. Gadis itu merasa senang tapi tiba-tiba menjadi panik
panik dibuatnya. Gadis itu berkata kalau tak perlu khawatir dan Yuta pun mengerti. Tapi jika butuh sesuatu, cari saja Yuta di sekitar sini dan pergi meninggalkannya. Yuta masih bingung kenapa Misayama Sensei belum membalas DM-nya. Sedangkan gadis mungil itu kagum dengan Yuta dan merasa kalau Yuta itu tipenya sekali. Andai saja pria yang menolongnya itu adalah Kamimatsu Sensei dan menjadi gila dibuatnya. Yuta yang melihat gadis itu dari jauh kebingungan apa yang dilakukannya dan tiba-tiba balasan datang dan itu dari Misayama Sensei, di mana ia berkata sudah sampai di lokasi. Tapi Yuta tampak tak melihat siapapun yang baru datang di sana dan merasa sangat aneh. Sedangkan gadis itu tampak mencari seseorang dan tak menyadari sekitar hingga menabrak Yuta. Dengan cepat Yuta menolongnya. Yuta bertanya apakah gadis itu baik-baik saja, yang membuat gadis imut itu terpana dibuatnya. Gadis itu menjadi panik dengan sikapnya. Yuta mengambil handphone milik gadis itu yang terjatuh dan kaget ketika melihat isinya. Tak menyangka kalau selama ini Yuta sudah bersama Misayama Sensei. Begitu juga Misayama Sensei tak menyangka ia sudah bersama Kamimatsu Sensei dan menjadi malu dibuatnya. Tapi tiba-tiba ia berteriak dan merasa ini adalah takdir. Tak menyangka ia sedang berada di dunia romcom atau semacamnya dan membuat Yuta keheranan dan cerita pun berlanjut.